Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada para narasumber, Ibu Yeni Huryani dari Studi Agama Magister, Program Pasca Sarjana Lingkungan Gunung Jati Bandung, juga kepada Ibu Hani dari Universitas Skodi, Sekolah Damai Indonesia, dan sekaligus juga representasi dari Universitas Pendidikan Indonesia juga hadir bersama kita, Sis Jera dari Unpar. Tiga-tiganya adalah concern pada Women Studies, pada studi gender, dan pada Halakodama yang ke-57 ini kita selalu menghadirkan studi perempuan di mana perempuan berbicara tentang perempuan gitu. Jadi lebih concern di Halakodama studi perempuan ini yang sudah lama ini digawangi oleh Bunda Yeni sama Sis Jera. Nah, teman-teman sekalian, Sobat Damai, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sekalipun masih dalam kondisi pandemik dengan jenis Omikron ini, kita tetap bisa meruangkan waktu kita untuk memikirkan banyak hal yang ada kaitannya dengan perempuan. Dan dalam Halakodama yang ke-57 ini, kita akan membahas tentang Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Dan ini sempat rame November kemarin karena terkait masalah adanya persetujuan. Nah, istilah persetujuan ini ada yang melegalkan zina dan lain sebagainya. Namun waktu itu saya koordinasi dengan Bunda Yeni, kita menunda untuk membahas ini karena kita tidak mau terbawa-bawa suasana. Jadi semua orang bicara dan lain sebagainya, mungkin belum tentu saling mendengarkan. Nah, ketika kita tunda, dan saya kira sekarang mungkin masih ramai, tetapi tidak terlalu seperti sebelumnya. Dan saya kira kita sudah dari berbagai pihak, mungkin sebagai pemerhati hal ini, kita sudah melihat mungkin titik temunya di mana, tiap orang sudah saling, tiap pihak sudah saling mendengarkan. Nah, pada Halakodama yang ke-57 ini kita sengaja untuk memunculkan tema ini agar kita tahu setelah diterbitkan, setelah polemik, rame kemarin, lalu sekarang bagaimana sebenarnya berbagai pihak itu dalam mensikapi peraturan menteri ini. Nah, lebih tujuan dari webinar ini adalah jauh mana sih sebenarnya setelah polemik kemarin, sekarang bagaimana begitu? Apakah yang tidak setuju itu sudah mendengarkan versi pemerintah ataukah ada revisi? Dan sejatinya di masyarakat sendiri bagaimana? Apakah kasus itu tetap berjalan? Update-nya seperti apa? Dan nanti ada di narasumber yang ketiga kita akan melihat bagaimana perspektif psikologis untuk melihat ini. Dan teman-teman sekalian, Sobat Damai, kita bukan hanya sekedar langsung seperti ini berupa daring, kita akan membuat apa yang terjadi di sini menjadi konten YouTube kita di Integritas Terbuka Channel, dan itu menjadi setidaknya ada beberapa penelitian terhadap program kita, dan salah satu referensinya adalah webinar-webinar dari Halakodamai. Nah, tentu setingkat tesis ini sangat kami hargai karena apa yang kita suguhkan di dalam webinar lalu menjadi konten ini memberikan pengaruh lah, menjadi rujukan bagaimana tiap-tiap akademisi berbicara tentang hal-hal yang kita ajukan sebagai topik dalam Halakodamai, di mana topik itu bisa dibicarakan oleh berbagai orang dari agama yang berbeda. Walaupun sekarang kita lebih banyak pada representasi antara UIN dan Unpar, dan teman-teman yang berjejaring di Interfaith Dialog seperti sekarang Skodi, ada YIPC, ada Riksa, ada Jakarta Rub, dan lain sebagainya. Nah, kita memposisikan diri sebagai kelompok epistemik yang saat ini pada Halakodamai ke-57 ini kita akan concern pada apa yang terjadi setelah polemik itu muncul terkait dengan concern atau persetujuan itu.
Nah, kita ada 3 pakar yang berbeda. Untuk memulai ini, silahkan Kang Lutfi untuk nyanyian boosternya. Ini artis kita. Silakan. Kok nggak ada suaranya? Aja? Ada. Oke, bismillah. Semoga tidak merusak gendang telinga pendengar ya. Jika datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap dikau sabar menunggu. Untuk wujudkan semua janji itu, ku tak akan lupa. Ku harap engkau sabar menunggu. Ku pasti akan datang menunggu. Ucapkan untukmu tak seindah kata cinta yang dia berikan kepadamu. Namun kau selalu ada di hatiku. Berilah aku waktu untuk wujudkan semua janji untukmu. Ku tak akan lupa. Ku harap engkau sabar menunggu. Ku pasti akan datang menunggu. Waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap engkau sabar. Ku harap engkau sabar. Ku harap engkau sabar. Jika telah datang waktu yang dinanti. Oke, terima kasih Bapak Jia. Terima kasih Kang Lutfi. Baik, kita akan lanjut pemateri pertama. Bunda Yeni, saya kira sudah mengirim presentasinya. Kami persilahkan Bunda Yeni untuk sharing dan nanti lebih fokus kepada apa sih Permendikbud itu. Silahkan Bunda. Oke, terima kasih Zia. Selamat malam. Salam damai untuk semua. Terima kasih Lutfi, lagunya yang enak barusan. Ini Sis Jera belum kelihatan wajahnya nih. Belum. Lagi masih ngumpet. Tapi ada, saya ada. Oh, ada. Selamat malam Sis. Selamat malam Ibu. Cepat sembuh. Amin, terima kasih. Ini masih oleng-oleng begini. Bu Hani, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung
di studi perempuan Halakah Damai. Ini memang kita agak apa ya? Saya agak memaksakan diri ini, tapi tidak apa-apa karena sudah hari ke-7 isoman. Topik kita malam ini meskipun tidak ramai dikunjungi oleh para peminat, tapi kita coba telaah terhadap Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Seperti yang tadi dia bilang, ini memang sempat menghebohkan ya. Di akhir tahun 2001 beberapa ormas. Saya coba bagaimana melihat ini. Next, Zi. Bisa di-enter? Oke. Yang menjadi, saya tidak mengupas secara pasal per pasal dari Permendikbudristek nomor 30 ini, tapi langsung pada persoalan atau yang dipermasalahkan oleh masyarakat kita, terutama oleh banyak sekali kalangan, yaitu tentang apa yang ada frasa yang disebut without concern dalam beberapa sub atau pasal yang selama ini kita tahu bahwa ini adalah idiom yang diusung oleh teman-teman feminis liberalis di Indonesia. Kemudian mengapa itu menjadi masalah? Karena frasa without concern atau tanpa persetujuan itu mengusung hak-hak individu dengan menafikan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Without concern atau sexual concern, persetujuan, itu mengacu kepada satu sikap kebebasan, ya. Kebebasan individu, di mana jika tindakan seksual itu dilakukan atas persetujuan atau subjek-subjeknya oke terhadap tindakan itu, maka itu tidak bisa dijangkau oleh hukum. Itu mungkin yang menjadi problem. Dan kalau kita melihat beberapa hasil penelitian khususnya di Kota Bandung, misalnya sejak tahun 2013 dicanangkan sebagai tahun keprihatinan sebagai tahun kekerasan seksual nasional. Saat itu angka pertama pengalaman hubungan seksual di Kota Bandung itu sudah di angka 11. Jadi angka 11 tahun. Jadi di tahun 2010 itu di angka 13, di 2013 itu di angka 11. Usianya. Pengalaman pertama hubungan seks di Kota Bandung. Untuk tahun itu pelacuran anak 24% berada di sekolah. Pelacuran anak itu. Jadi kita tahu betapa angka-angkanya itu seringkali mengagetkan ya. Termasuk misalnya penelitian-penelitian di kantong-kantong mahasiswa seperti di Jatinangor, kemudian di Taman Sari, kemudian di Cipadung. Kita tahulah universitas-universitasnya itu apa gitu ya di sana. Dan beberapa penelitian itu mengungkapkan misalnya
di beberapa selokan-selokan yang ada di kantong-kantong mahasiswa itu banyak sekali sampah kondom ditemukan misalnya. Artinya kita diperlihatkan pada fakta bahwa kehidupan seksual di luar nikah, di luar lembaga pernikahan itu menjadi sesuatu yang hampir biasa dilakukan, gitu. Nah, barangkali di beberapa kasus penanganan pengaduan tindakan kekerasan seksual seringkali ditemukan misalnya oleh para volunteer di beberapa universitas di tempat tadi itu menemukan di luar jam perkuliahan atau di tempat-tempat yang agak tersembunyi misalnya di kampus-kampus itu sering ditemukan misalnya mahasiswa-mahasiswi yang melakukan aktivitas seksual gitu di tempat-tempat itu, di kampus bahkan. Jadi bukan hanya di tempat kos. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan banyak pihak. Kalau frasa seksual consent masuk di dalam Permendikbud, itu artinya tindakan seksual yang dilakukan suka sama suka kemudian tidak bisa terjangkau hukum atas tindakan itu. Itu yang menjadi keberatannya. Next. Nah, yang menjadi keberatan dari Permendikbud itu bagaimana proses pembentukan peraturan itu dilihat lebih banyak aspek politiknya. Kita tahu bahwa revisi KUHP di Mahkamah Konstitusi itu belum dibahas. Dan di revisi KUHP itu salah satunya adalah penajaman terhadap pasal-pasal pelecehan seksual dan pasal-pasal yang disebut dengan tindakan tidak menyenangkan. Itu belum. Kemudian kita tahu juga di DPR RI bahwa RUU TPKS itu sampai saat ini juga belum diketuk. Sehingga kemudian ketika tiba-tiba Permendikbud ini meluncur mendahului undang-undang yang mestinya menjadi basis dari lahirnya sebuah permen, ini kemudian dilihat menjadi sesuatu yang sangat politis gitu. Ini ada apa di kementerian ini? Kok tiba-tiba undang-undang yang menjadi landasannya belum muncul, tetapi Permendikbudnya tiba-tiba meluncur terlebih dahulu gitu. Nah, next. Jadi ya dulu itu masih RUU PKS ya. Sebenarnya sekarang sudah di ini judulnya jadi RUU TPKS. RUU TPKS-nya belum disahkan, belum diketuk palu. Kemarin saya dengar dari Ketua PAN Jawa Barat katanya di awal tahun 2022 ini akan dipus RUU TPKS itu untuk disahkan. Meskipun itu juga masih banyak perdebatannya karena kembali yang menjadi keberatan itu adalah bagaimana hak-hak individu itu tidak kemudian menafikan atau menegasikan hak-hak keluarga, hak-hak orang tua. Kita tahu bahwa di Indonesia peran keluarga, peran orang tua itu masih sangat dominan, sehingga kalau anak yang misalnya sudah melewati batas anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya usia 18, itu tetap tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak laki-laki maupun perempuan itu masih tetap besar di sana, sehingga untuk menentukan sendiri apa yang menjadi keinginannya itu masih belum bisa diloloskan lah gitu
peran keluarga dan orang tua masih tetap besar di sana. Sementara di salah satu RUU TPKS itu termasuk misalnya pilihan agama anak, pilihan seksual anak, itu tidak bisa diintervensi oleh orang tua. Jadi bagi para orang tua di Indonesia seolah-olah itu adalah ancaman pelucutan hak-hak orang tua terhadap anaknya mungkin gitu ya. Itu yang masih sering menjadi perdebatan. Berikutnya. Nah, ini yang bermasalah itu di situ. Ada beberapa pasal misalnya di pasal 5 ayat 2 di huruf B, F, G, H, itu ada beberapa tindakan seksual yang misalnya memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Jadi kalau dengan persetujuan tidak bisa, artinya tidak bisa dijangkau hukum, itu boleh gitu kan misalnya. Mengambil, merekam dan mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau korban setuju, itu juga tidak bisa dikejar oleh permen ini. Tetapi dari semua yang saya soroti sebagai hal-hal yang minor atau miring dalam permen itu, petunjuk-petunjuk teknis terutama pembentukan satgas seperti yang nanti Bu Hani mungkin bisa bercerita lebih banyak meskipun belum melangkah ya Bu Hani ya, itu sudah ada petunjuk teknisnya bagaimana rektor membuat satgas penanganan korban kekerasan di tiap-tiap kampus, itu sudah bagus. Yang saya soroti hanya itu, hanya without consent itu, tanpa persetujuan korban. Karena kalau semua tindakan seksual yang disetujui korban, pada akhirnya kemudian itu menjadi satu tindakan yang tidak bisa dijangkau oleh hukum. Next. Nah, termasuk menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Jadi semua yang without consent itu yang menjadi keberatan banyak pihak, terutama dalam hal ini adalah ormas-ormas perempuan, ormas keagamaan di Indonesia. Next. Ya, masih itu tadi tetap pada without consent itu. Oke. Next-nya ini ya? Ya, next aja. Nah, ini rekomendasinya. Rekomendasi perbaikan Permendikbudristek ini sudah dimajukan ke kementerian, baik oleh Muhammadiyah maupun oleh beberapa ormas perempuan. Dari diksi kekerasan seksual dikecualikan kalau disetujui oleh korban menjadi diksi kekerasan seksual adalah pelanggaran walaupun mendapat persetujuan dari korban. Nah, itu tadi personal freedom itu tidak bisa melanggar hak-hak sosial, hak-hak masyarakat, hak-hak keluarga, orang tua untuk memelihara nilai-nilai tradisionalnya. Kemudian pasal 5 ayat 2 huruf B, huruf F, huruf G, huruf H, huruf L, dan huruf M semuanya diksi tanpa persetujuan korban harus diperbaiki sehingga perubahannya menjadi berbunyi memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja. Kemudian perubahan pasal 5 ayat 2 huruf F-nya perubahannya menjadi berbunyi mengambil, merekam, dan mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau video yang bernuansa seksual. Jadi yang without consent-nya itu dihapus. Okay. Next.
Nah, Pasal 5 ayat 2 huruf G perubahannya menjadi berbunyi mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Pasal 5 ayat 2 huruf H perubahannya menjadi berbunyi menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Huruf L-nya perubahannya menjadi berbunyi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. Kemudian huruf M-nya menjadi berbunyi membuka pakaian korban. Jadi pasal 5 ayat 3-nya dihapus karena tidak relevan. Nah, itu yang direkomendasikan melalui beberapa ormas kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi keberatannya seperti itu, tetapi seperti yang tadi saya katakan bahwa juklak juknis yang itu Permendikbud ini kalau tidak salah ada 58 pasal ya, detail sampai kepada pembentukan satgas di tiap-tiap kampus yang berada di bawah pengawasan rektor langsung, itu menjadi sesuatu yang bisa diharapkan menjadi penanganan utamanya. Yang diharapkan adalah menjadi tempat pengaduan yang representatif, kemudian bahkan bisa menjadi tempat recovery bagi korban. Perlindungan dan recovery korban itu yang penting. Selama ini kalau kekerasan itu terjadi misalnya di dalam rumah, masuknya KDRT misalnya, itu di hampir semua kota kabupaten di Indonesia ini sudah ada P2TP2A yang langsung menangani korban-korban kekerasan yang ada di rumah, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga, itu bisa. Atau misalnya perlindungan terhadap anak, ada undang-undang perlindungan anak bagi anak yang sampai berusia 18 tahun, itu juga melalui P2TP2A di tiap kota kabupaten. Bahkan sekarang ini kepolisian itu sudah sampai ke Polsek, ada unit PPA-nya. Kalau dulu kan masih di Polres, sekarang Polsek sudah menerima pengaduan. Jadi sebenarnya undang-undangnya sudah cukup. Tinggal mungkin persoalannya adalah karena di kampus itu mahasiswa itu dianggap sebagai manusia dewasa, itu yang seringkali tidak memperoleh penanganan yang memadai atau yang selayaknya, sehingga para mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual di kampus itu tidak memperoleh layanan yang dibutuhkan. Ini yang menggembirakan dari Permendikbud ini sebenarnya, bagaimana para mahasiswi kita bisa melakukan pengaduan dan juga memperoleh layanan yang memadai dari kampusnya. Terutama kalau kita lihat relasi gender yang ada di masyarakat, mahasiswi ini sangat rentan menjadi korban karena relasi kuasa yang tidak seimbang bukan hanya dengan mahasiswa atau sesama temannya, tetapi juga terlebih dengan dosennya. Itu bukan berarti tidak ada kasus misalnya dosen perempuan melecehkan mahasiswa laki-laki. Ada, tetapi hampir 90% yang dilakukan adalah oleh dosen laki-laki terhadap mahasiswa perempuan. Mengapa itu terjadi? Karena relasi kuasa yang tidak seimbang di antara mereka, ada ancaman yang terselubung, yang tidak nampak, yang bisa menakutkan lah mungkin bagi sebagian besar mahasiswa kita, karena mungkin mahasiswa kita juga dibesarkan dalam budaya patriarkis yang menempatkan perempuan tidak boleh speak up, tidak boleh banyak bersuara, menyembunyikan apa yang dirasakan, kemudian salah memahami gestur misalnya. Itu sering kali terjadi di perguruan tinggi kita. Kemarin
yang ramai di penghujung tahun 21 adalah kasus di Unsri ya, di Universitas Sriwijaya di Palembang dan di Universitas Riau di Pekanbaru. Itu ramai sekali. Karena memang relasi gender di dalam masyarakat kita masih menempatkan perempuan itu dalam posisi yang subordinat, bukan hanya dalam relasi atau interrelasi personal, tetapi juga di dalam semua relasi kehidupan mereka, termasuk juga di dalamnya di kampus. Dan kita tahu budaya kita juga masih menganggap, misalnya saya seringkali mengingatkan teman-teman dosen laki-laki misalnya di kampus, kalau salaman sekarang dengan mahasiswa itu nggak boleh loh tangannya pakai diutak-utak, saya bilang gitu kan. Itu masih, karena memang masih gitu ya. Mungkin laki-laki senang seperti itu, mungkin ya itu ada kesenangan tersendiri. Mungkin kalau salaman dengan mahasiswa itu diutak-utak, nggak boleh, saya bilang itu pelecehan. Nah kalau saya bilang begitu, itu teman-teman saya yang laki-laki seringkali, wah lebay katanya gitu. Saya bilang bukan lebay, itu adalah tindakan seksual. Saya bilang itu yang masuk pada pelecehan. Nah itu seringkali saya ingatkan. Atau misalnya tidak boleh loh dosen laki-laki menepuk bagian tubuh mahasiswi, apakah dan tepukannya itu mengarah gitu ya, misalnya ke pinggang, ke bawah, itu nggak boleh. Kalau mau menepuk, tepuk ke pundaknya, saya bilang, dan itu pundak itu ya 1 kali 2 kali tepukan gitu, tidak boleh. Bukan jadi mengelus ya? Itu meluk namanya. Oh meluk ya, jadi mengelus jadi meluk. Jadi itu memang ada nilai-nilai budaya yang menyertai relasi kita sehari-hari di kampus, yang dulu mungkin dianggap sesuatu yang biasa, tetapi pada perkembangan berikutnya pada saat ini itu sudah sampai pada dianggap sebagai tindakan pelecehan gitu. Dan itu seringkali tidak disadari. Maka menurut saya Permendikbud ini bukan hanya perlu disosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswi, tetapi juga para dosen, supaya dosen-dosen ini juga mulai belajar mengendalikan perilaku, mungkin keramahan yang selama ini diperlihatkan sebagai sebuah keramahan, tetapi sudah harus mulai dikendalikan karena itu bisa dijebak sebagai sebuah tindakan pelecehan. Iya, betul. Dan ini memang akan menjadi bumerang ya bagi setiap perguruan tinggi kalau Permendikbud ini ditegakkan, ini akan ramai gitu. Termasuk di perguruan tinggi Islam, seperti itu. Jadi saya kira ulasan saya terhadap Permendikbud itu seperti itu, Zia. Dan saya akan sangat menantikan presentasi dari Bu Hani dan dari Siscera. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bunda untuk membantu kita menelaah. Nah, nanti kita ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan sebenarnya seperti update-nya sekarang bagaimana tuh terkait dengan rekomendasi-rekomendasi perbaikan. Apakah ini peraturan ini akan berkaitan juga dengan pasal-pasal yang lain yang terkait dengan elektronik dan lain sebagainya kan, yang di luar dari lingkungan kampus. Nah, kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, kita akan sharing lagi dari Teh Hani Yuliandrasari. Ini terkait dengan update juga, sebenarnya mengeksplorasi apa juga yang terjadi di lapangan dan progres saat ini berdasarkan dari perspektif Teh Hani ini. Silakan Teh, saya akan jadikan co-host untuk bisa presentasi. Belum dibuka. Terima kasih Kang Zia, tadi belum bisa sharing, sekarang udah bisa mungkin. Oh masih belum bisa. Silakan, bisa. Ya, saya pribadi yang
Ups, sebentar. Iya, Jadi sebenarnya yang terjadi di kampus itu separah ya, apa gitu kan? nah apa namanya, saya mungkin cerita dulu soal latar belakang Silakan. saya. Saya malam ini mewakili Sekolah Damai Indonesia karena Kang Fani tidak bisa, koordinator Bandung nggak bisa hadir. Saya sehari-hari juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Jadi saya mulai mengadvokasi kasus kekerasan seksual di kampus tempat saya bekerja itu sejak tahun 2020. Di 2020 itu UPI membentuk Satgas gitu di bawah Pusat Studi Wanita. Satgasnya Satgas Kampus Nir Kekerasan. Jadi yang kita tembak bukan kekerasan seksual saja, tapi semua bentuk kekerasan yang terjadi di kampus, di lingkungan kampus gitu. Lalu tahun 2021 awal di Januari, Satgas itu berubah menjadi pusat kajian tersendiri. Jadi kita jadi pusat krisis gitu ya, di bawah LPPM, masih di bawah LPPM. Nah, baru Februari tahun ini gitu, baru Februari kemarin, Rektor membuat SOTK baru dan pusat krisis yang di bawah LPPM itu dinaikkan tingkatannya jadi Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual langsung di bawah koordinasi rektor. Jadi saya mengadvokasi kasus kekerasan di kampus sudah dari 2020 secara formal, secara informal dari sebelumnya dari 2018. Sebetulnya kekerasan seksual di kampus itu sudah jadi fenomena gunung es ya. Ini juga kata Nadiem, kata Pak Menteri kita itu, Mas Menteri, kekerasan seksual ini menjadi salah satu dosa besar pendidikan di Indonesia. Jadi ketika Permendikbud itu disahkan, saya sangat menyambut baik karena saya sudah mengadvokasi sejak Permendikbud ini belum ada gitu ya, dan sangat sulit sekali saya menghadapi banyak tantangan ketika itu gitu, ketika mengadvokasi kasus kekerasan seksual di kampus karena belum ada payung peraturan rektor, peraturan menteri juga belum ada waktu itu. Yang kita pakai saat mengadvokasi adalah peraturan disiplin mahasiswa gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa diksi tanpa persetujuan itu menjadi sangat penting dalam proses advokasi kekerasan seksual. Oke, kekerasan seksual di kampus itu kalau kita maknai itu kampusnya di sini, di kampusnya itu nggak bisa dimaknai hanya sebagai tempat gitu. Nggak bisa kita maknai hanya sebagai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Tapi kita maknai lebih luas, yaitu kekerasan seksual yang terjadi dan kejadian itu melibatkan sivitas akademika kampus dimanapun terjadinya, karena kebanyakan kekerasan seksual itu terjadi di luar kampus justru gitu ya, di kos-kosan, di hotel gitu ya, di berbagai tempat, bisa di restoran, di mobil gitu ya, itu bisa terjadi gitu. Di kampus sendiri juga yang terjadi di lingkungan kampus juga ada juga. Jadi kekerasan seksual yang terjadi di kampus itu maknanya luas ya, bukan dia terjadi di lingkungan fisik kampus gitu ya. Karena kalau kita batasi begitu, tentu yang bisa kita advokasi juga sangat terbatas jadinya. Oke, kekerasan seksual itu bisa terjadi dengan berbagai bentuk, bahkan dengan mediasi teknologi ya. Bahkan kasus yang kami terima itu di masa pandemik ini kebanyakan adalah kasus kekerasan berbasis gender online. Jadi kekerasan seksual yang dimediasi sosial media, yang terjadi melalui WhatsApp, terus sudah gitu ada dating apps, ada Instagram, direct message dan lain sebagainya. Dia dimediasi oleh internet. Kalau bentuk kekerasan yang lain nanti akan saya tunjukkan laporan apa saja yang kita terima.
Nah, pelaku dari kekerasan seksual di kampus ini bisa siapa aja. Aduh, ini sorry nih, kayaknya saya lupa mematikan animasinya. Oke, bentar. Ini kayaknya lebih baik di escape aja. Sorry ya, saya selalu lupa aja. Oke. Nah, bisa siapa aja pelaku dan korbannya gitu ya. Selama saya mengadvokasi di kampus itu ada yang korbannya itu dosen juga ada gitu ya, pelakunya mahasiswa. Bagaimana bisa itu terjadi gitu kan? Dosen memiliki relasi power yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswanya. Tapi kenyataannya itu terjadi ya. Jadi ada dosen yang menerima teks-teks mesum dari mahasiswanya. Jadi mahasiswanya menggoda dosennya untuk supaya dosennya mau melayani teksnya dia gitu ya. Lalu dosen dengan tendik, mahasiswa dengan dosen sebagai pelaku gitu juga lebih banyak dibandingkan dosen sebagai korban gitu ya. Lalu ada tenaga penunjang dan mahasiswa ya siapa saja gitu, antara siapa saja, antara semua aktivitas akademika yang ada di kampus, mau dosen, mahasiswa, tendik, tenaga penunjang, bahkan ya siapapun yang menjadi warga kampus. Nah, ini aduan yang kita terima, saya tulis di sini aduan kekerasan di kampus X, soalnya tadinya saya kan mewakili Skodi ya gitu. Tapi ini sebetulnya di kasus-kasus yang memang saya tangani. Jadi kita dapat aduan kekerasan di kampus itu 95% korbannya adalah perempuan, 5% korbannya laki-laki. Jadi ada ya yang laki-laki menjadi korban kekerasan seksual dan melaporkannya. Bagaimana dengan pelakunya untuk korban yang laki-laki itu? Nah, pelakunya ada yang perempuan gitu ya, ada juga yang laki-laki. Jadi memang kekerasan seksual ini bisa terjadi kepada siapa saja dengan jenis kelamin apa saja gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari statistik memang didominasi oleh perempuan ya korbannya gitu. Tapi saya merasa bahwa angka korban laki-laki ini sedikit bukan karena memang sedikit, tapi karena laki-laki itu ragu untuk melaporkan. Jadi agak ketika laki-laki melaporkan bahwa dia merupakan korban kekerasan seksual, dia juga mendapatkan stigma gitu ya dari masyarakat, sehingga dia cenderung untuk lebih menyimpannya sendiri. Sama perempuan juga mendapatkan stigma dari masyarakat, tetapi perempuan mendapatkan lebih banyak dukungan dibandingkan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan seksual yang real yang kami terima ya. Jadi ini karena di lembaga sendiri, di kampus sendiri gitu ya. Jadi ini data yang real. Saya tidak menggabungkannya dengan data di universitas lain atau data dari koran dan lain sebagainya. Ini murni ya, yang ditangani langsung. Dari sejak bulan Mei 2020 saat kita pertama membuka channel aduan sampai Januari 2022 itu ada 64 kasus yang dilaporkan. Kebanyakan pelakunya adalah mahasiswa juga dan korbannya juga mahasiswa. Jadi mahasiswa dan mahasiswa kebanyakan kejadiannya. Lalu ada juga yang pelakunya dosen, itu 10% dari aduan itu pelakunya dosen. Pelakunya tenaga kependidikan pun ada, pihak luar UPI pun banyak gitu ya. Lalu ada juga pelaku yang tidak diketahui. Nah, pelaku yang tidak diketahui ini biasanya kekerasannya berbasis online gitu. Jadi kita sulit melacak siapa yang melakukan kekerasan tersebut. Nah, bentuk kekerasannya mulai dari pelecehan seksual, ini yang paling banyak pelecehan seksual. Lalu ada, ini kayaknya udah bisa di slideshow lagi. Ada KBGO, dia tuh. Ada KBGO, ada KDRT juga sempat dilaporkan, ada KDP, kekerasan dalam pacaran, flirting, kekerasan fisik, kekerasan akademik juga ada. Karena ini datanya nyampur waktu saya masih di pusat krisis kekerasan, segala bentuk kekerasan di kampus ya. Kalau KBGO apa? Kekerasan berbasis gender online. Oke, online. Ya.
KDRT juga ada dilaporkan kepada kami, lalu flirting ya, banyak juga nih yang flirting. Oke, yang terbanyak itu adalah pelecehan seksual, mulai dari mengelus paha gitu, terus memanggil dengan panggilan yang tidak wajar gitu ya, yang berbau seksual atau berbau rayuan gitu ya, itu masuknya ke pelecehan. Itu terjadi. Nah, saya tuh ketika melakukan advokasi mendapatkan banyak tantangan. Tantangan yang pertama itu selalu dari pelaku ataupun pembela pelaku, biasanya orang tua pelaku ya, datang ke kampus terus bertanya dengan detail, apa itu kekerasan seksual? Emangnya yang dilakukan anak saya ini apa? Apakah iya yang dilakukan oleh anak saya ini masuk kekerasan seksual gitu ya? Nah itu ketika itu kami menjelaskannya dengan kata kunci tidak ada persetujuan dari korban gitu ya. Karena kalau misalnya tidak menggunakan itu berkelitnya tuh banyak banget kan, ini kan apa namanya berarti dia juga mau gitu, si perempuannya juga mau kan, berarti anak saya tidak melakukan kekerasan seksual gitu. Nah dengan kata-kata tanpa persetujuan itulah kita bisa membuka mata si orang tua atau pembela pelaku gitu ya, bahwa yang dilakukan oleh pelaku memang kekerasan, bukan sekedar pelanggaran moral gitu, tapi ada unsur kekerasan di situ. Jadi itu bedanya, bagaimana kita membedakan pelanggaran moral seperti perzinahan dan konsensual seks itu pelanggaran moral dengan kekerasan. Kuncinya di tanpa persetujuan itu gitu ya. Nah, mungkin saya juga perlu jelasin ya, kalau UPI sendiri itu untuk pelanggaran moral itu masuknya ke peraturan disiplin mahasiswa. Di situ ada larangan mahasiswa untuk melakukan perzinahan gitu ya. Jadi sudah diatur di situ. Sedangkan peraturan yang di bawahnya peraturan menteri ini, peraturan rektor tentang kekerasan seksual itu khusus memisahkan antara pelanggaran moral, pelanggaran disiplin dengan kekerasan. Jadi kalau tingkatan kesalahan mahasiswanya itu kalau di kekerasan itu lebih tinggi dibandingkan pelanggaran moral. Oke, Teh Hani, bisa diulangi lagi tadi, sangat menarik antara perbedaan antara pelanggaran moral dengan pelanggaran seksual tadi yang sudah diimplementasikan di UPI barusan. Iya, saya ini apa statementnya gitu? Statementnya enggak. Sebenarnya saya udah nyiapin slide-nya juga, tapi saya nggak tahu saya buka yang mana ya ini. Gitu. Saking banyaknya slide. Oke ya, saya jelasin aja ya. Jadi kami memisahkan antara kekerasan dengan pelanggaran moral. Semua tindakan kekerasan itu merupakan pelanggaran moral kan. Tapi in the next level of pelanggaran moral. Jadi levelnya lebih parah lah gitu ya intinya. Nah, terus ada pelanggaran moral semacam perzinahan, itu masuk ke pelanggaran moral gitu di kami tuh ya. Nah, pelanggaran moral ini tidak dihalalkan gitu. Tidak dihalalkan, tetap itu bisa diberikan sanksi kalau terbukti mereka melakukan pelanggaran moral ini. Tapi kalau kekerasan itu lebih tinggi tingkatannya dari pelanggaran moral, dan kata-kata tanpa persetujuan itu sangat penting di dunia advokasi untuk membedakan mana korban mana pelaku. Jadi kita perlu tahu mana korbannya mana pelakunya, karena seringkali kekerasan seksual yang terjadi itu di satu ruang tertutup, lalu si perempuan ini merasa takut, nggak bisa apa-apa gitu ya, nggak bisa ngomong nolak, nggak bisa dorong, nggak bisa mukul si pelaku ini, saking takutnya gitu ya. Dia seperti mengalami tonic immobility, dia freezing gitu ya, dia nge-freeze, nggak bisa apa-apa, dan akhirnya kejadian itu terjadi. Tanpa ada frasa tanpa persetujuan, si korban ini akan dianggap melanggar disiplin kan. Dia melakukan perzinahan, sehingga kita nggak bisa bedain mana korban, mana pelaku, sehingga kemungkinan korban itu dihukum juga gitu. Jadi, nah dengan adanya tanpa persetujuan itu, kita inginnya memberikan perlakuan yang proporsional
menghukum pelaku dan melindungi korban. Nah, kita harus bisa bedakan mana korban, mana pelaku gitu. Kenapa kalau untuk orang-orang yang mengadvokasi langsung kasus itu sangat penting gitu. Kasus pertama yang saya advokasi waktu ya di UPI itu kejadiannya adalah percobaan perkosaan. Sebenarnya sudah masuk ke perkosaan ya, karena dia sudah fingering gitu ya. Terjadi di kosan si mahasiswa laki-laki begitu ya. Terus sudah gitu si perempuannya merasa sangat bersalah, merasa sangat ternoda dan lain sebagainya, akhirnya minta dinikahi. Lalu dinikahi siri dengan perjanjian di atas materai bla 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 seperti itu, tapi terus ditinggalkan. Setelah itu si perempuannya melaporkan kejadian itu. Nah, saya membedakan ini ada pelanggaran moral perzinahan atau kekerasan. Itu dengan cara saya tanya sama pelakunya. Dia bilang jangan nggak? Dia bilang jangan nggak? Dia bilang berhenti nggak? Iya, Bu. Udah, berarti itu sudah kekerasan. Karena tidak ada persetujuan. Karena tidak ada persetujuan. Bahkan kalau misalnya dia diam aja gitu ya, itu pun bisa jadi tanpa persetujuan, karena kan kondisi nanti mungkin di bagian yang pembahasan psikologis ya akan ada tuh mungkin pembahasan itu gitu ya, bagaimana kondisi psikologis korban saat mengalami itu gitu ya. Jadi sangat penting buat kami bisa membedakan mana korban mana pelaku, sehingga kalau itu terjadi korban kita lindungi, pelaku kita hukum. Kalau misalnya katakanlah itu dianggap semua pelanggaran moral, artinya dua pihak yang terlibat di situ beresiko kena hukuman juga, walaupun sebetulnya yang satunya korban gitu. Jadi itu yang ingin kita hindarkan sebenarnya. Kita ingin menghindari itu. Terus tantangan yang lain, dulu tuh belum ada peraturan yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan sanksi ya. Jadi sangat membingungkan untuk pihak universitas. Saya melihat ini pihak universitas tuh banyak sekali yang udah gerah dengan kejadian kekerasan seksual ini dan nggak bisa apa-apa karena memang nggak ada aturannya. Nah, jadi sekarang dengan Permendikbud ini, setelah ada aturan ini, jadi semangat kita gitu ya, dan jadi jelas ini harus begini gitu ya. Lalu victim blaming sering terjadi, pelaku itu banyak akalnya untuk berkelit gitu, dibawa ke arah ini pelanggaran moral, jadi dia juga salah gitu, si korbannya itu juga salah gitu. Jadi si pelaku minta korbannya dihukum juga. Nah, ini tuh sering terjadi. Jadi dengan adanya Permendikbud ini saya sangat senang ya sebenarnya gitu. Lalu bukti juga susah didapatkan ya. Pelecehan seksual itu nggak semuanya meninggalkan bekas yang terlihat, seperti salaman yang jarinya digerak-gerakan, itu kan nggak akan ada buktinya gitu ya, gimana. Terus elusan paha, itu juga nggak ada buktinya, terus tiba-tiba ngelus-ngelus pipi atau gimana gitu kan, itu juga susah gitu ya dibuktikan. Dan kekerasan seksual ini sering banget diremehkan gitu. Urusan pelecehan seksual itu sering banget diremehkan, dianggap bukan masalah penting. Lalu sering banget dibenturkan dengan masalah kampus yang lain, seperti ada di UPI itu ada aktivis gender, mahasiswa aktivis gender yang memperjuangkan kampus ramah gender, tentunya bebas kekerasan seksual. Dan sebetulnya aktivis tersebut juga memperjuangkan UKT juga gitu ya. Tapi terus dibenturkan, ngapain sih ngomongin pelecehan seksual gitu, ini UKT lebih penting gitu. Jadi seperti dioposisikan masalah itu, padahal semua itu adalah masalah penting yang perlu diselesaikan kan gitu, perlu dibahas juga. Nah, kita tahu ya aduan di perguruan tinggi cukup tinggi. Ini berdasarkan data dari Komnas Perempuan, 27% aduan kekerasan seksual yang terjadi itu terjadi di lingkup perguruan tinggi. Setelah Permendikbud ini muncul, makin banyak lagi kan kasus yang masuk ke media, kasus Unsri, kasus Unri gitu ya, dan lain sebagainya. Muncul karena udah mulai berani nih, mulai berani lapor gitu. Sebetulnya ini semua merupakan gunung es ya, di mana
Aduh, ini kenapa sih bergerak sendiri? Saya nggak tahu, slide saya suka begitu. Nah, ini bahasan Permendikbud tadi udah disajikan oleh pembicara sebelumnya ya. Ya, Bu. Nah, kenapa korban susah banget melaporkan? Ada hambatan struktural, ada hambatan kultural, ada hambatan individual ya. Nah, dengan adanya Permendikbud itu sebetulnya kita mencoba menghapuskan hambatan struktural gitu. Yang kita harapkan nanti dari perombakan struktural ini bisa juga merubah budaya di kampus menjadi budaya yang lebih ramah gender, lebih ramah perempuan begitu. Dengan adanya Permendikbud ini juga hambatan individual bisa sedikit terhapuskan gitu. Udah mulai berani, ada sistemnya di kampus gitu ya. Kemarin saya sempat meeting juga dengan dekan salah satu fakultas yang kebetulan ada kasus gitu ya. Lalu pimpinan-pimpinan ya termasuk dekannya mengatakan alhamdulillah sekarang sudah ada satuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan sudah ada Permendikbud sehingga kami ini merasa kalau mau mengambil tindakan kami dilindungi oleh sistem. Jadi saya sangat menyambut baik Permendikbud ini gitu. Itu mungkin bisa nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa bisa kalau ada sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan. Oke, terima kasih Teh Hani, menarik sekali. Ada dua perspektif yang dua narasumber barusan. Kalau Bu Yeni tadi memperlihatkan dari pihak yang tidak setuju karena ada sexual consent, ya, dan menggantinya masalah persetujuan ini dengan hasil riset Bu Yeni tadi memunculkan beberapa hal yang itu bisa diganti seperti itu. Nah, sementara dari Teh Hani, sebagaimana yang sudah diimplementasikan di kampusnya, dan ini ada kaitannya dengan advokasi, di mana kata sexual consent itu menjadi penting, begitu ya. Nah, karena tadi kita melihat ada dua hal, ada pelanggaran moral dan itu ada reward dan punishment-nya. Sementara jika moral itu di sana mengandung kekerasan, maka di sana pun ada reward and punishment-nya untuk masalah ini. Dan untuk membuktikan itu, kata persetujuan itu menjadi penting untuk membedakan antara mana korban dan mana pelaku. Oke, terima kasih Teh Hani, dan saya harap teman-teman yang menonton itu mempersiapkan pertanyaannya dan itu bisa di kolom chat. Nah, yang sekarang salah satu tadi yang dinotif oleh Teh Hani adalah perempuan itu diam karena mungkin disebut sebagai khawatir mendapatkan kekerasan. Nah, ini menarik karena kalau secara ada juga istilah yang diam itu tandanya setuju kan. Nah, itu secara kultur kita sebut kalau pakai pendekatan kultural maka itu kan diam artinya setuju. Padahal kalau di dalam dunia advokasi, di dunia kekerasan pada perempuan, diam itu tidak setuju. Itu artinya dia tidak berani untuk melawan, khawatir mendapatkan kekerasan yang lebih. Nah, kita akan sharing yang ketiga dari Sizera. Ini dari sisi psikologi, bagaimana sebetulnya ketika perempuan dapat kekerasan, ataupun tadi Sizera bisa menanggapi banyak hal dari dua narasumber ini. Silahkan Sizera. Selamat. Bisa lihat saya dan bisa dengar saya, ya? Aman, semua jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Ibu Yeni dan Mbak Hani. Saya senang Anda bergabung sama kami, Hani, di Halakoh Damai. Baik. Terima kasih untuk dua narasumber yang membagi tadi sama kami. Ketika saya dengar Anda, saya sangat sadar bahwa mungkin dua hal yang muncul dalam pikiran saya, bahwa ketika saya dengar bahwa ya benar ya,
perempuan itu korban besar gitu ya, korban besar terhadap secara khusus pelecehan seksual. Tapi yang kedua yang muncul, apa perempuan tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi semua ini? Saya kurang tahu. Ini dua hal yang muncul dalam pikiran saya beberapa kali waktu saya dengar Ibu Yeni dan juga waktu saya mendengar Mbak Hani. Saya mau share screen sih ya, sebentar, tapi saya mau buka dulu. Bisa lihat screen saya? Bisa, sedang memulai screen-nya. Belum muncul tapi sejarah. Belum ya? Ya, tapi udah ini sih, udah sedang memulai untuk menampilkan screen, cuma belum muncul. Sekarang? Masih Memang belum. ini semua di sini freeze ya. Oke. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Ya, kayaknya freeze ini. Tapi ya freeze, tapi stop share juga terjadi untuk saya. Mungkin Zia bisa stop share dari saya, untuk saya enggak, tapi saya. Kita coba lepas dulu sebagai co-host ya. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa? Ya. Gimana ya? Saya lakukan apa? Karena di sini tak gerak sama sekali. Mungkin perlu lanjut aja sih, nanti mungkin dia butuh waktu untuk ini ya. Tidak keluar. Saya juga tak bisa keluar. Saya juga tak bisa lihat screen saya sendiri. Oh gitu. Iya, tapi kalau di kami kamera Sizira lancar. Iya, tapi di sini Iya, saya di sini. tak bisa lihat apa saja, blank. Bentar deh. Atau Zia bisa keluarkan saya enggak? Oke. Nah, di remove dulu ya. Dan saya kembali lagi. Maaf Nanti, ya. masuknya akan sulit sih karena kan freeze HP-nya, laptopnya. Jadi bagaimana dong? Kita lanjut aja sis. Nanti setelah khawatir Sizira nggak bisa masuk nanti. Saya tak bisa lihat slide saya tapi. Oh iya ya. Ya kita coba deh. Kita coba keluar aja dulu biar komputernya di ini ya, di reset ya. Tapi kamu yang keluarkan saya. Oke. Oke, Sobat Damai, ada gangguan teknis. Tapi kalau kita coba mengulang apa yang sudah disampaikan tadi, agak berbeda dengan disajikan dari Bunda Rani. Nah, nanti Bunda Rani bisa juga mempersiapkan nih, apakah seksual concern yang dipikirkan oleh pihak-pihak yang memang tidak setuju karena takut ada legal perzinahan di kampus khususnya, ini sebagaimana yang dipikirkan oleh Teh Hani, bahwa ini penting untuk advokasi. Mungkin Bunda Yani sedikit aja deh sambil nunggu Sizira untuk memberikan tanggapan mengenai hal ini, perbedaan ini. Oke. Mungkin dari sisi pengalaman advokasi korban ya, meskipun pengalaman saya bukan di lembaga yang ada di kampus, tetapi di luar, yaitu di masyarakat. Karena di kampus kami di UIN itu belum ada satgas atau lembaga yang menangani
kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Meskipun secara non formal saya dan kawan-kawan sebenarnya mengawal kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus itu sudah sangat lama. Mungkin sejak awal kami menjadi dosen, artinya itu 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu kasus-kasus ini sebenarnya sudah ada. Dan kami menjadi tempat pengaduan para mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual. Kalau kita berkutat dalam proses advokasi terhadap korban, sebenarnya seringkali kami lakukan awareness ya, penyadaran terhadap hak-hak korban. Itu menjadi concern utama dari yang kami lakukan. Mengapa? Karena seringkali korban itu mengalami double victim ketika misalnya dia punya keberanian untuk berbicara, untuk mengadukan kasusnya. Kita tahu bahwa lembaga penegakan hukum kita itu juga masih sangat bias gender atau bahkan bias terhadap korban. Korban sudah menjadi korban, tetapi kemudian ketika kasusnya diadukan misalnya di kepolisian, itu banyak sekali anggota kepolisian kita yang masih sangat tidak memahami hak-hak korban. Dalam kondisi trauma, korban masih masih diulang-ulang pertanyaan yang sama misalnya. Itu tentu saja menjadi beban traumatik yang sangat berat bagi korban gitu ya, apalagi kalau korbannya sampai mengalami trauma. Bahkan kalau hanya mengalami pelecehan seksual kecil misalnya, itu membuat korban menjadi jengkel, kemudian menjadi sudahlah, apatis gitu ya, membuat frustrasi cara-cara penanganan korban di kepolisian. Jadi memang sebenarnya kalau kita berkutat dalam advokasi, kita tidak perlu terjebak pada apakah korban suka atau tidak suka ini. Kalau kita sudah berpikir apakah korban ini suka atau tidak suka, ini secara tidak langsung kita terjebak pada pemikiran stereotip gender tentang korban. Yang dalam hal ini adalah perempuan. Tentu saja korbannya. Oke. Dalam setiap pendamping korban itu mesti ada semacam pemahaman yang tertanam di dalam benak para pendamping korban bahwa akar kekerasan di dalam masyarakat itu adalah karena adanya relasi gender yang tidak seimbang dalam masyarakat. Karena perempuan dibesarkan dalam sistem askematis gender. Jadi tidak ada kata-kata atau frasa korban itu menyetujui. Kalau ada frasa korban menyetujui, berarti tidak ada kekerasan. Oke, Bunda nih, Bunda Yani, kita stop di sini bahwa Sis Jera sudah muncul. Statement yang terakhir itu menarik. Tadi bisa diulang Bunda. Jadi kalau ada kata persetujuan atau tidak persetujuan berarti nggak ada kekerasan gitu. Yeah. Kalau ada kata persetujuan, oke. Mungkin nanti Hani bisa menanggapi nanti setelah dari Sis Jera. Kita kembali ke Sis Jera tadi tentang apakah perempuan itu selemah itu untuk melawan tindakan kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Silakan Sis Jera. Oke. Bisa lihat? Oke, bisa Sis Jera. Oke. Untuk saya melihat seperti ini ya. Membangkitkan potensi yang lebih tinggi.
saya sangat percaya bahwa kita sebagai manusia punya potensi yang tinggi. Seringkali Ibu Yeni kalau bicara tentang perempuan, setelah saya mendengar Ibu Yeni, selalu kalau saya mendengar Ibu Yeni bicara tentang perempuan, saya keluar dari pembicaraan atau pidato atau kelas Ibu Yeni dengan rasa, wah perempuan itu luar biasa ya, luar biasa. Gitu. Jadi mulai dengan hati sendiri. Bagaimana akan mendeskripsikan suasana hati? Apa rohnya atau apa spiritnya saat ini? Nah, kalau kita sungguh-sungguh kembali ke spirit, selalu ini mutlak ya, bahwa spirit itu positif. Karena ini dari lubuk hati kita sendiri dan masing-masing. Jadi, bagaimana akan mendeskripsikan suasana hati atau rohnya saat ini? Dari momen ini. Dalam menjalani hidupnya di tengah, kita perlu reclaim, reclaim atau bisa katakan bahwa kita mengakui bahwa ya benar, roh ada dalam diri kita. Spirit yang kita lihat sebelumnya. Dan setelah itu, ketika saya bicara tentang saat ini di tengah dan setelah saya bicara tentang setiap momen atau setiap peristiwa atau setiap cara yang kita hidup dalam dunia, dalam hidup kita. Sebentar ya. Maaf. Jadi dengan ini saya mau membagikan dengan Anda 4 hal sebagai sifat transformasi diri. Karena saya sangat percaya bahwa ini akan membantu perempuan. Sampai kapan perempuan akan menjadi korban pelecehan seksual? Sampai kapan? Sampai kapan kita sebagai perempuan juga akan bicara seperti ini tentang perempuan atau juga membela perempuan, kasihan atau apa. Ini tidak arti bahwa saya tidak melihat kenyataannya. Memang kenyataannya ada. Tetapi kita tidak bisa terus-menerus rasa bahwa kasihan. Karena ini unsurnya ujung-ujungnya seperti itu. Kasihan. Saya mau membagikan 4 hal. Meninjau peta realitas pribadi kami atau kita. Klarifikasi nilai-nilainya, penguasaan diri, dan transendensi. Kita adalah produk dari pengkondisian, ya, conditional. Dan sayangnya ini kita dirancang dengan baik. Kita tidak dirancang dengan baik. Apa kondisi yang kita dapat? Kita memperolehkan secara tidak sistematis dan sering secara tidak sadar. Menghasilkan pola reaksi yang tidak sehat seperti ketakutan atau prasangka yang membuat hidup tidak efektif. Sebetulnya kita menjadi korban conditioning itu yang kita dapat dari dunia, dari hidup. Kita tanpa sadar kita membawa conditioning yang kita dapat ya dari orang tua atau dari guru atau dari nenek. Sebagai anak-anak kita tidak punya pilihan ya. Waktu kita anak kita tidak punya pilihan dalam pengkondisian ini. Kita adalah korban. Kan ketika saya katakan pengkondisian itu maksud saya conditional ya, condition, situasi yang kita dapat. Memang tidak desain dengan baik tapi kita dapat. Ketika kita tidak meninjaunya, kita terus menjadi korban
tak berdaya sepanjang hidup kita. Saya mau di sini bicara tentang bagaimana kita sebagai perempuan dapat banyak conditioning. Misalnya, saya kurang tahu apakah terjadi di Indonesia, mungkin sama ya, bahwa perempuan tidak boleh lakukan ini karena kamu perempuan gitu. Laki-laki boleh. Banyak kan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin sekarang ini karena setara dan gender dan orang bicara banyak, jadi mulai menjadi lebih agresif ya. Perempuan mulai menjadi lebih agresif. Misalnya saya pernah dengar dari satu anak, ini bukan di sini, di negara lain, di mana dia katakan bahwa ketika saya berkembang, ibu saya tidak membantu. Ibu saya selalu bilang sama saya, kamu tak perlu sumbang tabung uang, tak perlu. Ini untuk pekerjaan laki-laki gitu. Jadi dia katakan ketika saya menjadi besar dan saya punya anak-anak sendiri, saya tak tahu apa artinya untuk tabung. Saya tak tahu artinya itu. Jadi ini bisa kita perlu melihat apa sih peta pribadi kita. Apa saja pribadi kita, apa saja. Maksudnya kita sebagai perempuan, kenapa saya menjadi korban? Ini sampai gitu ya. Saya betul-betul menjadi korban hubungan seksual. Saya rasa perempuan itu punya kecerdasan sendiri sampai dia ke momen ini, dia dapat conditioningnya apa. Jadi meninjau peta realitas pribadi kita. Ini yang pertama. Kedua, perlu klarifikasi nilai-nilai. Nah, di sini saya memberi kepada kita 3. Nilai universal atau inti yang dihargai oleh semua manusia, baik sifat intrinsik atau karena sifat itu sebagai manusia. Kita semua punya nilai intrinsik, yang roh tadi. Atau nilai-nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai ini berubah dengan waktu ke waktu dan tempat. Banyak dan nilai-nilai yang diperoleh secara tidak sadar sama seperti yang tadi conditioningnya ya kita terima gitu ya. Dan nilai-nilai pribadi. Ini saya pikir yang paling penting. Bagaimana kita berhargai secara individu dan misalnya saya akan mati demi nilai itu. Dan ini berbeda dari orang ke orang. Penting untuk memahami bahwa kedamaian batin dan harmoni sosial tidak dapat dicapai kalau nilai budaya, sosial, dan pribadi beda dari nilai universal. Jadi nilai pribadi saya juga tidak bisa di luar nilai universal. Jika kita memiliki gagasan tentang apa layak dikejar dalam hidup, nah ini penting ya. Dalam kalau dalam bahasa Inggris itu self mastery. Bagaimana saya bisa menjadi atasan terhadap hidup saya sendiri, kekuasaan terhadap hidup saya sendiri. Dapatkah kita benar-benar melakukannya? Apakah ada terlalu banyak hambatan? Apa hambatannya? Saya mau mencapai sesuatu. Kenapa ini menjadi hambatan? Dan biasanya hambatannya menjadi diri kita. Hambatan muncul atau datang dari kita sendiri. Penguasaan diri adalah kunci penting dalam proses transformasi diri. Ini adalah langkah paling penting yang mengarah pada perubahan. Ya. Jadi sejak tadi saya dengar bahwa laki-laki seperti ini ada banyak online flirting dan raba-raba dan bercanda dan seterusnya. Karena saya pikir perempuan sendiri juga membuka jalannya, maaf ya, untuk hal-hal seperti ini. Apa sih hambatannya? Cari apa gitu? Ini self mastery itu sangat-sangat penting menurut saya. Kesadaran diri. Terus ada satu tapi hilang di sini, satu kebebasan untuk kebebasan dari conditioning yang dia dapat yang tidak membantu. Maaf tadi hilang itu ya. Yang ada kebebasan dari pengkondisian yang sehat. Bagaimana kita bisa mencapai self mastery itu? Kita harus melihat aspek-aspek tertentu dari kepribadian seperti kemarahan, ketakutan, kebencian, di sini bukan kebencian dan kebencian tetapi penolakan
rejection dan kebencian, ya. Reaksi otomatis, suasana hati, depresi, kesepian, kebutuhan, egois. Saya kurang tahu berapa laki-laki ada dalam kelompok kita, webinar kita malam ini. Tapi saya mau tanya mereka, benar atau tidak? Kalau Anda melihat Anda akan mengganggu perempuan yang kuat atau perempuan yang lemah? Silakan Daus jawab. Perempuan yang kayaknya, Sis. ceng-ceng atau Yang terlalu perempuan kesepian yang kuat? kayaknya, Sis. Yang Kesepian. Apa? Kata yang kesepian. Dia kesepian, kamu tak tahu dia kesepian atau apa. Ya. Kamu tak tahu apakah dia kesepian, tapi orang yang bukan centil ya, tetapi yang bukan sense of self-nya. Pasti Anda tidak akan, laki-laki maaf sekali, tapi laki-laki sebagai karena kita bicara tentang gender, Tuhan menciptakan laki-laki dengan sikap sendiri, menciptakan perempuan dengan sikap sendiri. Saya yakin, kalau laki-laki melihat perempuan yang sense of self-nya kuat, dia akan lari dari dia tidak berani. Tapi kalau dia lihat perempuan itu ya cepat kemarahannya, takut, dan rasa bahwa bagaimana saya akan ditolak, pasti dia akan perempuan itu akan menjadi korban. Ini self mastery itu saya pikir sangat-sangat penting. Transendensi memang penemuan alam yang lebih tinggi, sifat sejati kita. Motivasi sejati untuk transformasi diri adalah, kalau bagaimana saya katakan bahwa saya mau transenden, saya mau mencapai sesuatu yang lebih besar dari kita sendiri. Motivasinya ketidakpuasan batin. Saya tidak rasa puas dengan diri saya. Saya tak peduli orang lain akan bicara apa sama saya. Saya sendiri tidak rasa puas. Bukan dengan bagaimana saya kelihatan, atau apa baju yang saya pakai, atau apakah saya sukses, atau apakah saya efektif. Bukan itu. Tetapi betul-betul yang slide pertama, dari diri saya sendiri, apakah saya puas hidup batin saya. Dan ada satu istilah, divine discontent. Ya. Satu connection ya, satu hubungan dengan Tuhan sendiri untuk tahu bahwa Tuhan juga puas atau tidak. Ini transenden. Ini adalah kerinduan yang tidak muncul dari conditioningnya, melainkan dari pembuangan sifat batin yang melampaui kepribadian luar. Ya, kalau motivasi adalah untuk menjadi lebih baik, sukses, efektif, ya, ini pendek, ini jangka pendek. Tapi ketika motivasi kita berasal dari diri kita yang terdalam, diri sejati kita, maka kita dapat mencapai potensi sejati kita. Saya yakin setiap manusia punya potensi. Ketika wanita akan sadar bahwa dia punya harga diri, dia punya self-worth, saya yakin 90% pelecehan seksual akan turun. Termasuk anak-anak perempuan. Karena apa kondisi yang kita dapat dari orang tua, kita juga beri kepada perempuan, anak-anak perempuan kita. Kedamaian batin sejati berakar pada kebangkitan transenden di dalam diri kita. Dua jenis persiapan diperlukan untuk kehidupan spiritual. Dua jenis. Pemurnian, yang pembersihan pengondisian yang tidak sehat dalam kepribadian, seperti rasa takut atau rasa bersalah, kebencian dan kecenderungan terhadap kemarahan. Seringkali saya mendengar perempuan bilang sama saya, ketika mereka datang untuk cerita, kenapa kamu bisa? Orang itu bilang, saya rasa salah, suster. Saya rasa salah. Kalau dia minta sama saya dan saya tidak melayani, ini yang saya dapat dari mereka. Struktur bangunan adalah penguatan kemampuan kita untuk menghadapi keadaan yang kompleks dalam hidup.
Rasa takut menunjukkan struktur psikologis yang lemah. Ketegasan adalah struktur yang sehat. Nah, saya harap kita semua, termasuk laki-laki yang hadir atau tidak hadir, akan membantu kita perlu membantu satu sama lain di dunia kita ini untuk dapat struktur yang sehat. Transformasi diri memiliki dorongan ganda, transformasi dan pemurnian kepribadian luarnya, dan kebangkitan dan penguatan diri batin. Dorongan ganda ini mengasumsikan aspek ketiga, interaksi yang harmonis antara diri yang lebih tinggi dan diri yang lebih rendah. Saya mau tutup dengan membuat diri yang lebih tinggi bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Tapi saya mau tutup dengan satu deskripsi ya. Bagaimana ketika Tuhan dan malaikat bicara tentang perempuan. Bisa jadi kalian sudah baca ini, tapi saya mau ulangi lagi. Ketika Tuhan menciptakan wanita, dia bekerja terlambat pada hari ke-6. Seorang malaikat datang dan bertanya, mengapa menghabiskan begitu banyak waktu untuknya? Tuhan menjawab, pernahkah kamu melihat semua spesifikasi yang harus aku temui untuk membentuknya? Dia harus berfungsi pada semua jenis situasi. Dia harus bisa memeluk beberapa anak pada saat yang sama. Memiliki pelukan yang dapat menyembuhkan apapun dari lutut memar untuk patah hati. Dia harus melakukan semua ini hanya dengan 2 tangan. Dia menyembuhkan dirinya sendiri ketika sakit dan dapat bekerja 18 jam sehari. Malaikat terkesan. Hanya 2 tangan? Tidak mungkin. Dan ini adalah modal standar. Malaikat mendekat dan menyentuh wanita itu. Tapi kau telah membuatnya begitu lembut, Tuhan. Dia lembut, kata Tuhan. Tapi aku telah membuatnya kuat. Anda tidak bisa membayangkan apa yang bisa dia tanggung dan atasi. Bisakah dia berpikir? Malaikat itu bertanya. Mungkin banyak orang tanya sama ya tentang perempuan. Apakah perempuan bisa berpikir? Tuhan menjawab, dia tidak hanya bisa berpikir, dia bisa beralasan dan bernegosiasi. Malaikat menyentuh pipinya. Tuhan, sepertinya ciptaan ini bocor. Anda telah menempatkan terlalu banyak beban padanya. Dia tidak bocor. Itu adalah air mata. Tuhan mengoreksi malaikat. Untuk apa? Tanya malaikat. Tuhan berkata, air mata adalah caranya untuk mengekspresikan kesedihannya, keraguannya, cintanya, kesepiannya, penderitaannya, dan harga dirinya. Ini membuat kesan besar pada malaikat. Tuhan, Anda jenius. Anda memikirkan segala-galanya. Seorang wanita memang luar biasa, firman Tuhan. Sesungguhnya dia memiliki kekuatan yang memukau seorang pria. Dia bisa menenangi masalah dan membawa beban berat. Dia memegang kebahagiaan, cinta, dan pendapat. Dia tersenyum ketika dia merasa ingin berteriak. Dia bernyanyi ketika dia merasa ingin menangis. Menangis ketika bahagia dan tertawa ketika takut. Dia berjuang untuk apa yang dia yakini. Cintanya tanpa syarat. Hatinya hancur ketika keluarga terdekat atau teman meninggal, tetapi dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Malaikat bertanya, jadi dia adalah makhluk yang sempurna? Tuhan menjawab, tidak. Dan saya pikir ini sangat penting. Dia hanya memiliki satu kelemahan. Dia sering lupa apa yang dia layak. Ini kekurangan saya pikir perempuannya. Dan untuk semua pria yang menghormati wanita, dia mengubah namanya, mengubah rumahnya, meninggalkan keluarganya, pindah bersamamu, membangun rumah bersamamu, hamil untukmu, kehamilan mengubah tubuhnya, dia menjadi gemuk, hampir menyerah di ruang kerja karena rasa sakit kelahiran anak yang tak tertahankan, bahkan anak-anak yang dia berikan menanggung nama Anda. Sampai hari dia meninggal, semua yang dia lakukan, memasak, membersihkan rumah Anda,
merawat orang tua Anda, membesarkan anak-anak Anda, menghasilkan, menasihati, memastikan, menjaga segala sesuatu yang menguntungkan Anda, terkadang dengan mengorbankan kesehatan, hobi dan kecantikan sendiri. Jadi siapa yang benar-benar membantu siapa? Pria terkasih, hanya wanita dalam hidup Anda. Selalu. Karena tidak mudah menjadi seorang wanita. Menjadi seorang wanita tidak ternilai harganya. Ibu yang luar biasa, teman yang luar biasa, putri yang luar biasa, adik menggemaskan, hadiah terbaik untuk pria dari Tuhan. Being woman adalah berharga. Ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Sis Jera. Oke, nah Sis Jera tadi teman-teman sekalian, beliau memberikan pandangan bahwa terkait dari masalah baik dari dalam peraturan ataupun masalah yang terjadi pada perempuan khususnya di kampus yang sebagaimana oleh dipaparkan baik dari Bunda Yeni ataupun dari Tehani, Sis-Jera melihat ini harus kembali lagi kepada perempuan untuk bisa self-mastery-nya, menguasai dirinya dari pengkondisian yang ada di luar dari kendali perempuan tersebut. Nah, seperti itu. Dan ini Sis-Jera mungkin mendorongnya agar perempuan menemukan potensi dan realitas dirinya yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar pada ini agar pencapaian-capaian suksesi yang bersifat materi mungkin, tetapi yang lebih tinggi yang ada di dalam dirinya. Oke, di sini sudah ada 3 penanya dan beberapa saya lihat sudah dijawab melalui chat oleh narasumber, dan kita akan memberikan waktu untuk menanggapi dari 3 pemateri ini, mungkin nanti dari Tehani dulu, kemudian ke Bunda Yeni, dan yang terakhir dari Sis-Jera. Dan mungkin yang paling akhir ini untuk pertanyaan juga untuk Sis-Jera, bisa lihat di kolom chat. Nah, sambil mempersiapkan tanggapannya, kita akan mendengarkan alunan lagu dari laki-laki untuk perempuan. Silakan Kang Daus dibuka dulu ininya, mic-nya. Oke. Tapi sebelum ini saya minta waktu sebentar terkait mastering dari kata Sister Jera. Kalau secara potensi sih dari deskripsi tadi tentang perempuan, mungkin tentang laki juga seperti itu ya. Secara potensi itu udah masterpiece dua-duanya sebenarnya ya. Cuman kalau karena pengaruh dari luar dan lain sebagainya, maka perlu remastering lagi self itu diri kita itu ya. Kalau pakai analogi karya musik, sebelum mastering itu harus ada juga pertamanya editing, self editing mungkin ya. Kemudian habis itu self compositing, baru bisa self mastering. Bisa jadi apa? Kalau kata Sis-Jera waktu itu true self. Nah, kronologis. Masih ingat. Iya. Ya. Sebelum saya nyanyi, thank you untuk semuanya, untuk Bunda Yeni, Teh Hani, Sis-Jera, karena judul lagu yang akan saya bawakan judulnya Thank You, oke? Okay? But this don't come wondering why I got bed on. The morning rain pops out my window, and I can see it all. And even if I could, I'd all be great. But your picture's on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I drank too much last night, got bills to pay. My head just feels in pain. I miss the bus and the I'll be home today. I'm left on walk again, and if I'm there, they are all I
complain that I'm not yesterday, and then you call me, and it's not so bad, it's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day of my life. Just to be with you, to send you the best day of my life. Who's the door I'm home at last? I'm talking two and two, and then you handed me a towel, and all I see is you. And if I need my heart falls down now, I wouldn't have a clue, because you near me. And I want to thank you for being the best day of my life. Just to be with you, it's the best day of my life. Thank you for the best day of my life. Just to be with you, it's the best day of my life. Thank you. Damai juara. Sami-sami. Baik, kita akan lihat di sini ada beberapa chat yang muncul dari Pak Abidillah, kemudian ada dari siapa ini? Saya lihat. Oh, Ibadullah, ya. Ibadullah ada 2 pertanyaan. Lalu kemudian dari Teh Wulan juga ada pertanyaan. Nah, di waktu menit-menit terakhir ini kita masih ada waktu. Saya harap 5 menit terakhir dari masing-masing narasumber untuk menanggapi juga mungkin closing statement-nya karena berhubung waktu. Yang pertama dari Teh Hani, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan juga mungkin statement closing-nya, waktunya 5 menit. Yang tadi dulu ya, tadi waktu nunggu Sis Gerald kembali lagi itu. Kan Pak Kang Zia minta saya menanggapi kata-kata terakhir dari Bu Yeni itu adalah kuncinya. Jadi kan beliau mengatakan bahwa kalau ada persetujuan berarti tidak ada kekerasan. Betul sekali, saya setuju. Makanya kata-kata tanpa persetujuan itu menjadi kunci untuk kita menentukan ini kekerasan atau bukan. Bukan ini bukan berarti halal ya, bukan berarti boleh, tapi ini pelanggaran moral atau kekerasan. Kekerasan ini bisa masuk ke pidana. Sedangkan kalau pelanggaran moral nggak semuanya masuk ke, bahkan pelanggaran moral saja itu nggak masuk ke pidana kan. Sanksinya juga sanksi moral, sanksi susila lah ya, pelanggaran kesusilaan gitu ya. Nah kalau di UPI sendiri, untuk pelanggaran disiplin, pelanggaran moral ini masuknya ke pelanggaran disiplin mahasiswa gitu ya. Ini yang realnya aja. Kalau misalnya ada pelanggaran disiplin mahasiswa bisa dilaporkan ke komisi disiplin. Nanti komisi disiplin yang akan melakukan penyelidikan dan penelaahan, lalu akan memberikan rekomendasi sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar disiplin ya. Di perzinahan itu masuk ke situ pelanggaran disiplin, minum alkohol itu juga ada diatur di peraturan disiplin mahasiswa dan kode etik dosen. Sedangkan untuk kekerasan ini kita membedakan mana untuk kekerasan ini yang ada korbannya. Jadi
misalnya terjadi perbuatan seksual intercourse ya, seksual intercourse. Ada 2 orang yang terlibat di situ. Ya, berarti perzinahan itu terjadi kan? Kalau kita tidak membedakan mana korban mana pelaku, ketika di situ sebetulnya ada unsur kekerasan, korban ini nggak bisa dilindungi karena dia akan masuk ke pelanggaran peraturan disiplin mahasiswa. Korban bisa dihukum juga. Itu kalau tidak ada yang mengatur soal kekerasan seksual. Nah, sekarang udah ada aturan khusus untuk kekerasan seksual. Jadi kita bisa membedakan pada peristiwa yang terjadi itu, apakah ini pelanggaran moral semata atau sudah naik levelnya ke kekerasan. Kekerasan kalau ada korban. Ya, dan bagaimana kita mengidentifikasi mana korban mana pelaku? Ya korban ini yang tidak memberikan persetujuan. Gitu, tidak memberikan persetujuan kepada si pelaku untuk melakukan itu. Gitu. Jadi kalau kekerasan itu nggak mutual. Kalau pelanggaran moral dalam hal seksual ini bisa mutual. Gitu. Jadi saya sebagai orang lapangan, saya melihat ini sangat penting untuk bisa membedakan mana korban, mana pelaku. Jadi kalau saya pribadi sih cenderung untuk mempertahankan frasa itu, gitu ya, untuk memberi ruang, tidak memberi ruang kepada pelaku untuk berkelit bahwa ini bukan kekerasan, gitu, bahwa ini bahwa ini adalah pelanggaran moral saja. Karena hukuman kekerasan itu kan itu sanksinya lebih berat dibandingkan pelanggaran disiplin. Walaupun pelanggaran disiplin juga ada tahapan sanksinya ya, ringan, sedang, berat. Terus untuk menanggapi Sis Jera, saya tadi mendengarnya tuh, ini soal filosofi tentang perempuan, bahwa perempuan itu kuat, punya potensi dan lain sebagainya. Saya setuju kalau itu di ranah pencegahan ya. Kita menumbuhkan self mastery itu perlu, penting sekali. Tetapi ketika kejadian kekerasan sudah terjadi, lalu kita mengadvokasi korban dan kita mengatakan kita mengatakan self mastery dan lain sebagainya, itu kesannya jadi victim blaming. Jadi seakan-akan apa yang terjadi kepadamu adalah tanggung jawabmu sendiri. Padahal kita tidak bisa membiarkan perempuan sendirian gitu ya, dan dia dianggap bertanggung jawab untuk semua yang terjadi kepada dirinya ketika perempuan masih berada di dalam masyarakat dengan struktur sosial yang menempatkan dia di posisi marginal dan terdiskriminasi. Jadi ada struktur yang menghalangi perempuan untuk bisa bicara, ada struktur yang menghalangi perempuan untuk bisa menolak, untuk bisa melawan. Ada struktur yang membuat dia sulit melakukan itu. Dan di saat struktur itu belum terbongkar, kita nggak bisa membiarkan perempuan sendiri mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Tapi saya setuju bahwa self mastery itu harus diajarkan. Nah, ini penting untuk pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi, kita ngomong begitu kepada korban, itu saya merasa kasihan sekali karena yang terjadi adalah kembali lagi victim blaming. Jadi sekali lagi perempuan nggak bisa dibiarkan sendirian ketika dia masih berada dalam struktur yang menempatkan perempuan pada level rendah, menempatkan perempuan pada posisi yang termarginalisasi. Itu aja penutup dari saya. Terima kasih, Kang Dia. Terima kasih Teh Hani. Saya bisa menangkap bagaimana yang tadinya kekerasan personal dan apabila itu terjadi dalam satu struktur organisasi, terutama di lingkungan kampus misalkan, itu bisa menjadi kekerasan struktural dan kita perlu penanganan secara struktural ini, dan peraturan itu menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi kekerasan struktural ini. Bunda Yeni, untuk memberikan statementnya menanggapi 2 penanya dari Pak
dari Teh Wulan dan Pak Ibad ya, Pak Ibad. Ya. Juga secara keseluruhan nanti di closing statement. Silakan Bunda Yani, Ya. 5 menit. Oke, baik. Terima kasih Zia. Ini sekaligus saja saya menanggapi pertanyaan yang di chat room. Wulan ya? Ya, Wulan. Itu akan secara tidak langsung nanti saya cerita. Saya akan bercerita saja tentang sebuah kasus. Tadi saya menikmati paparan Sisjera. Paparan Sisjera tadi mengingatkan saya kepada seorang teman yang menjadi korban kekerasan seksual dalam hal ini. Korban itu ada semacam tendensi di dalam dirinya untuk jadi korban. Karena dia mengalami korban itu bukan sekali, 2 kali, tapi berulang kali. Sampai kemudian ceritanya begini, dia dosen, pegawai negeri, mandiri secara ekonomi, kemudian dia punya pacar, seorang mahasiswa tingkat akhir. Tapi kemudian tempat kosnya dan sepeda motornya itu ditahan oleh pacarnya, sehingga dia keluar dari tempat kosnya sendiri karena dianeksasi oleh pacarnya. Itu ketika dia belum menikah. Sesudah itu dia putuskan pacarannya dengan pacarnya itu, kemudian dia menikah dengan seseorang. Ketika menikah, memasuki usia pernikahan yang menurut kita itu masih bulan madu lah mestinya, tapi dia sudah babak belur dihajar oleh suaminya. Sampai kemudian tidak lama kemudian juga dia memutuskan untuk bercerai. Kemudian menjanda sekian lama, dia memutuskan untuk menikah lagi. Nah, ketika dia memutuskan untuk menikah lagi, saya melihat dia ini, teman saya ini, mempunyai kecenderungan untuk menjadi victim, untuk menjadi korban dari apa yang dia miliki. Dari paparan Sisjera tadi, saya kemudian dan kawan-kawan mengambil sebuah langkah, apa yang disebut dengan transformasi diri tadi. Bagaimana mengubah kecenderungan dia menjadi victim itu mengubah dirinya untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus jadi korban, begitu. Nah, proses bagaimana dia melepaskan dari bermacam-macam ketergantungan dari laki-laki, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri sebagai perempuan, kemudian meyakini diri bahwa ada hak yang harus dia perjuangkan yang sama dengan suaminya atau dengan pacarnya, bahwa dia tidak berhak memperoleh perlakuan yang tidak nyaman untuk dirinya. Itu terus kami lakukan sehingga kemudian syukur alhamdulillah dalam pernikahan dia yang sekarang yang sudah berjalan sekian tahun, akhirnya dia menemukan bargaining position yang baik dengan suaminya. Dia bisa say no terhadap tindakan kekerasan yang mungkin akan dia alami, karena tindakan kekerasan itu sifatnya itu kan bertahap ya tingkatannya. Kalau pada tahap pertama misalnya orang memegang tangan kita terus kita membiarkan, tindakan pelecehannya akan lebih berkualitas lagi daripada itu, gitu. Nah, maka bagaimana melatih seseorang yang ten be victim itu say no terhadap kemungkinan tindakan kekerasan, itu merupakan sebuah proses pelatihan tersendiri yang luar biasa, gitu ya, yang membuat kita amazing terhadap setiap pencapaian yang bisa dilakukan oleh victim, oleh yang pernah jadi victim, untuk bisa say no itu luar biasa, gitu. Jadi memang tadi yang dipaparkan oleh Sisjera tentang bagaimana mentransformasi diri, mengubah diri yang tadinya
membiarkan dirinya menjadi korban untuk kemudian bisa tegak mempertahankan hak-hak dirinya, itu luar biasa. Jadi memang untuk menjadi korban itu bukan hanya secara psikologis memang terbawa mungkin sejak proses dia dilahirkan, tetapi juga ada proses-proses yang memang harus dilalui oleh setiap perempuan untuk bisa berdiri tegak gitu. Itu luar biasa. Jadi proses transformasi diri seperti itu yang mungkin perlu dilakukan oleh banyak pihak, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga perlindungan, bahwa pemulihan korban bukan sekedar pemulihan dari trauma yang saat itu dia alami, tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri menjadi survivor ke depan sepanjang hidupnya. Saya kira itu. Zia, itu cukup. Oke, cukup statementnya dan terekam dengan baik. Silakan. Yang terakhir dari Sis Gerald dan juga statement dan closing statementnya. Silakan Sis Gerald. Di mute-nya belum dibuka. Silakan Sis Gerald. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Zia yang melakukan atau kerjakan cukup banyak dalam webinar ini sampai topiknya dan seterusnya, dan juga terima kasih kepada Mbak Hani dan juga Ibu Yeni. Saya hanya bisa katakan bahwa kita punya pekerjaan yang cukup besar. Untuk beri pendidikan kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Dua-duanya perlu dididik untuk bagaimana menghadapi satu sama lain. Saya sangat setuju dengan Mbak Hani yang katakan bahwa benar, kalau orang itu sudah menjadi korban, kita tidak akan waktu itu bicara tentang self-mastery. Pasti tidak. Kita akan menyelamatkan dia karena secara psikologis, satu-satunya korban yang rasa bahwa dia salah adalah korban pelecehan seksual. Satu-satunya korban yang rasa salah. Jadi saya sangat setuju, kita tidak perlu membuat dia sudah rasa salah, kita akan perlu bicara tentang self mastery waktu itu. Enggak, pasti tidak. Tapi saya pikir kita punya pekerjaan yang cukup besar untuk membantu sehingga itu akan terjadi. Tapi ini pertama. Yang kedua, tapi apa boleh buat terjadi, gitu ya? Terjadi. Bagaimana kita bisa membawa healing sehingga dia tidak rasa salah. Dan memang ini dari pengalaman saya sendiri, mungkin Ibu Yani tahu lebih banyak dari saya, ini pekerjaan sepanjang hidup untuk membuat dia rasa. Tapi saya pernah menemani beberapa orang persis yang Ibu Yani katakan bahwa dia misalnya dia sudah dipukul oleh bapaknya, ya, waktu dia kecil, dan hubungan seks dan bapak pelecehan seksual oleh ayahnya sendiri, dan dia berkembang. Jadi waktu dia menikah, dia senang menjadi victim. Dia rasa kalau suami tak pukul dia tak rasa dia punya relationship, dan dia mengembangkan anak dengan pikiran yang sama. Jadi lihat bagaimana kita bikin siklus yang kekerasan. Kapan kita bisa potong mata rantai itu dengan menggantikan mata rantai kekerasan dengan mata rantai yang
satu penyembuhan yang bukan hanya penyembuhan yang ulus-ulus seperti band-aid, tetapi sungguh-sungguh penyembuhan sehingga orang itu betul membawa satu perubahan dalam diri sendiri maupun dalam anak-anaknya. Oh ya. Saya pikir di sana kita punya banyak pekerjaannya, banyak pendidikan kepada perempuan maupun kepada laki-laki. Memang dunia kita dahsyat dengan banyak hal, tapi saya tidak mau kita berhenti di sana saja. Saya pikir kita punya pekerjaan yang cukup besar. Kita tidak perlu putus asa dan saya tidak suka sebetulnya berhenti pada kasihan itu. Ya, karena ini saya suka kayak bahasanya active compassion, not passive compassion. Passive compassion itu ya kasihan, apa boleh buat, laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu. Enggak, kita active compassion gitu. Yang akan membawa rekonsiliasi. Ini active compassion pada diri sendiri. Saya pikir pikiran saya ke arah sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Sis Jera. Sobat damai sekalian, di sini ada selain dari narasumber, di sini ada Ibu Erni, kemudian ada Pak Ibad yang sudah bertanya, terima kasih. Ada Pak Jiva Agung, juga ada komunitas Pondok Sofi dan Ibu Wulan dan Ibu Puji. Kami haturkan terima kasih. Dan kita kita punya besar harapan kampanye kita, pesan-pesan kita dari tiap narasumber ini juga dari pertanyaan. Ini banyak yang melihat, banyak yang memperhatikan. Karena ada WA kepada saya juga tadi ada yang minta agar ini menjadi Bandung Bergerak ID kalau tidak salah untuk minta rekaman ini dengan segera dan akan menjadikan artikel. Nah ini tentu bagaimana usaha kita dalam terutama melalui studi perempuan yang dikembangkan di dalam Halako Damai untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami bagaimana Permendikbudristek ini dan ada bagaimana juga tentang sexual consent ini menjadi polemik, tetapi dari 3 narasumber ini kita bisa melihat perbedaannya. Kita melihat bagaimana dari sisi advokasi, dari sisi pencegahan, juga dari sisi tadi tentang moral, bagaimana ini bukan untuk menegasikan adanya prinsip moral. Oke, sekali lagi, Hani, terima kasih. Bunda Yeni, terima kasih. Sis Jera, terima kasih. Dan kami mohon maaf, ini lebih 15 menit. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Kang Zia. Mohon izin nanti akan kami publish di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.